Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin jamaah kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, tidak akan sanggup kita menghitung. Itulah tanda sayangnya Allah kepada umat ini. Dia peringatkan setiap umat ini agar manusia ini tidak terbuai dan hanyut kepada hal-hal yang bisa merusak diri manusia itu sendiri. Hadirin jamaah Isa yang dirahmati Allah. Atas perkara itulah Allah turunkan nabi-nabi untuk mengingatkan manusia ini. Supaya apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mentaati Allah, pasti dia berjaya. Baik dunia sementara maupun akhirat selama-lamanya. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihun. Manusia, taatlah kalian kepada Allah, pasti kalian berjaya. Inilah kalimat yang disampaikan oleh seluruh nabi kepada umat atau kaum-kaum sebelumnya hingga umat akhir zaman ini yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan kehidupan ini di dunia ini hanya fakta morgana. Bukan maksud Allah untuk menikmati apa yang ada. Bisa kita nikmati dunia, bukan. Tapi maksud Allah memang sama-sama kita ketahui bahwa diperuntukkan dunia ini memang semata-mata untuk keperluan manusia. Bukan maksud untuk manusia kehidupan, tapi untuk keperluan manusia. Karena manusia sesungguhnya maksud Allah hantarkan ke permukaan bumi Allah ini hanya satu maksud aja. Bagaimana manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari atas perkara itu saya mengingatkan terutama untuk diri saya sendiri. Untuk bagaimana kita sama-sama selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kehidupan di dunia ini sementara saja. Sementara saja, bukan selama-lamanya. Tapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Yang hidup selama-lamanya, abadan abadah. Bagaimanapun kenikmatan kita hidup di dunia ini pasti akan berakhir. Bagaimanapun usia kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, jabatan, pangkat dan lain sebagainya akan berakhir. Akan berakhir. Tidak lama, sebentar saja. Nggak tahu-tahu. Karena batas umur manusia yang ada di permukaan tidak sudah ditetapkan sekitar umur Nabi katanya 60-70 tahun. Kadang-kadang belum sampai 60-70 tahun sudah finish dia. Sudah diakhiri dia, sudah berakhir dia. Tapi kehidupan akhirat yang abadan abadah selama-lamanya, inilah yang kita hendak raih. Inilah yang kita capai. Bagaimana kita bisa bahagia nanti selama-lamanya di sana, di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jalannya satu aja.
Harus beriman dan beramal soleh. Karena selain itu kita akan mengalami kerugian, kesengsaraan, baik dunia sementara maupun akhirat selama-lamanya. Sebagaimana sering kita dengar dalam surat Al-As wal Asri, innal insana latus ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu semua dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Siapapun dia, tua, muda, kaya, miskin, dia akan mengalami kerugian kalau dia tidak beriman dan beramal soleh. Tapi kehidupan akhirat, kalau kita beriman dan beramal soleh, baik pun di dunia maupun di akhiratnya Allah, pasti kita akan bahagia. Itulah cita-cita semua manusia. Kalau ditanya satu persatu, tak ada manusia yang mau sengsara, mau menderita, baik sementara, apalagi selama-lamanya. Tidak ada yang mau kalau ditanya satu persatu. Semua mau bahagia, semua mau senang, semua mau, semua. Tapi jalan yang dilaluinya tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma yuti'allahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, inilah orang-orang yang beruntung, baik dunia sementara maupun di akhirat selama-lamanya. Hadirin jamaah Isa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perkara itu, kita jangan lagi menunggu-nunggu. Jangan menunggu-nunggu lebih lama lagi. Tidak ada kata tunggu sebentar nanti. Tidak, kita hidup ini kita nggak tahu-tahu. Karena sudah ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulun nafsin zaikatul maut. Setiap bernyawa itu akan mengalami kematian. Siapapun dia, tua, muda, jenderal, orang kaya, orang susah, dia akan mati. Mau kita ini semua maunya mati itu dalam keadaan husnul khotimah. Bahagia, senang. Yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, kita akan sengsara. Yang namanya su'ul khotimah, jelek di penghujungnya. Kalau sudah jelek di penghujungnya, Masya Allah kita akan mengalami kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan. Bukan cuma sebentar, tapi selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tahu bahwa setiap manusia itu akan punya janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dia matinya, bagaimana rezekinya, begitu juga jodohnya, semua ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menurut kemauan kita, menurut kehendak kita, tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perkara itu, tidak ada yang lebih membahagiakan manusia ini kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman, dan tanda bencinya Allah kepada seorang hamba ini apabila disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Karena kita sama-sama tahu, apapun kepunyaan kita, apapun milik kita di dunia ini, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada kita bawa bekal untuk ke sana. Tapi sebaik bekal yang kita bawa ke sana adalah takwa. Bagaimana menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya satu aja, beriman dan beramal soleh. Apabila kita iman kita benar, amal kita benar, maka kita akan menjadi orang-orang bertakwa. Karena orang bertakwa ini mulia di sisi Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah ini adalah manusia yang paling bertakwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perkara itu, mari Pak, semua kita, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengusahakan agar agama ini wujud dalam kehidupan kita.
Karena dengan agama inilah manusia ini akan mulia. Kalau tidak ada agama, manusia ini akan celaka, binasa, sengsara, hina, dan lain sebagainya. Tapi kalau agama wujud dalam kehidupan kita, kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sahabat-sahabat yang manusia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu wujud agama dalam diri mereka, kemudian bukan cuma wujud tapi dijunjung tinggi oleh mereka agama ini. Karena agama ini adalah tolak ukur manusia. Sebagaimana dikatakan, wahai Rasulullah, mana kau lebih mulia dari malaikat? Kata Rasulullah, aku, karena malaikat diutus kepada aku untuk menyampaikan. Sama dunia jelas aku, karena di dunia ini peruntukanku. Tapi kalau sama agama, kata Rasulullah, maka agama inilah lebih mulia. Karena aku diutus untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di samping perlu hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu juga mengusahakan atas perkara iman yang ada dalam diri kita. Karena kekuatan iman ini pada seorang hamba ini mempengaruhi hidup dan kehidupan dia. Di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau imannya kuat, pasti dia akan mudah amalkan agama. Tapi kalau imannya lemah, jangankan amal agama, menjalankan perintah Allah pun dia susah. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara iman ini bukan perkara yang mudah. Makanya Nabi mengajarkan kepada para sahabat untuk perkara iman ini lebih kurang 23 tahun lamanya. 13 tahun di 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Untuk bagaimana imannya sahabat ini wujud dalam kehidupannya. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama sering kita dengar kisah-kisah sahabat itu bagaimana dia mempertahankan iman. Rela istri jadi janda, anak jadi yatim, untuk bagaimana sampainya iman kepada setiap manusia, setiap para sahabat, setiap keluarga para sahabat, setiap seluruh manusia. Inilah pentingnya iman. Sebagaimana sering kita dengar kisah Sumaya untuk mempertahankan iman. Sampai ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal. Laknatullah alaih. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan iman ini, kita nggak bisa duduk-duduk aja. Berpangku tangan di dalam rumah, di kedai, di toko, tak bisa. Karena sudah merupakan ketentuan sunatullah. Bagaimana sahabat-sahabat itu mendapatkan iman. Semua sahabat-sahabat itu korban untuk agama. Berjuang untuk agama. Sehingga imannya sahabat itu tak terkesan dengan kehidupan dunia. Sedikit pun tak terkesan. Malah dinafikannya dunia, perkara-perkara dunia. Sama keyakinannya dengan perkara akhirat ini dengan perkara dunia. Inilah keimanan para sahabat. Itulah yang hendak kita contoh hari ini. Bagaimana kehidupan sahabat itu jadi kehidupan kita hari ini. Begitu juga iman sahabat jadi iman kita hari ini. Supaya apa? Islam akan kembali berjaya. Lihat di zaman sahabat tuh lebih kurang 800 tahun lamanya jaya Islam. Karena apa? Penyebab pertamanya, setiap sahabat tuh mengusahakannya imannya masing-masing. Begitu juga keluarganya. Semua mengusahakan iman. Bagaimana iman ini wujud dalam hidup dan kehidupannya. Inilah hadirin jamaah Isa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berusaha
untuk mendapatkan iman sebagaimana usaha atas perkara dunia. Seperti manakala kita punya uang, kalau nggak diusahakan dia akan habis. Kita makan lambat laun, walaupun uang kita banyak, 1 miliar contohnya. Kalau nggak kita usahakan dia akan habis, terkikis lambat laun. Begitu juga iman, kalau nggak diusahakan, lambat laun dia akan habis, terkikis. Kalau sudah habis iman kita, maka hidup kita pun penuh dengan kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan, kelalaian-kelalaian, maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu aja jalan. Satu jalan kata Allah dalam firman-Nya untuk mengusahakan iman wujud dalam kehidupan manusia, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul haji sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ini satu-satunya jalan katanya. Allah sendiri berfirman, menyeru kepada Allah dengan basirah, jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Sesungguhnya aku bukanlah orang termasuk orang yang musyrik. Ini surat Yusuf 108. Di sini jelas Allah nyatakan bahwa mengusahakan iman harus kita berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama kita ketahui Allah perintahkan sholat, Allah tak sholat. Allah perintahkan zakat, Allah terbebas Allah semua. Tapi Allah tuh dai. Dakwakan ini agama. Wallahu yadda'u ila darussalam. Allah tuh mengajak manusia kepada kampung keselamatan. Beginilah sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia ini. Mengingatkan manusia ini. Jangan sampai terperosok ke dalam jurang kebinasaan. Karena sudah menjadi kenyataan bahwa sayangnya Allah kepada seorang hamba ini. Apabila seorang hamba ini disibukkan dengan perkara-perkara agama. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk semata-mata dari diri saya sendiri karena kurangnya saya korban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Maka untuk sempurna majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.